kita akan mulai membahas tentang tipe-tipe berita televisi. Apa saja yang ada. Silakan Bapak Carlos. Hai guys, selamat malam guys. Waduh, ini kita bertemu lagi dalam suasini yang lebih santai, bukan suasana. Kalau suasana di sana. Jadi kita bertemu di sini, makanya saya sebutnya suasini. Hai Gocir, kemana? Kok menghilang? Lagi ngebenerin lampu baik. dia. Ya baik teman-teman. Aduh, ini jadi saya kembali mengingat masa-masa awal nih jadinya. Masa-masa awal belajar masa-masa VO. Masa-masa muda. Berbelas tahun lalu. Iya, berbelas. Udah lama ya, Pak. Kalau anak tuh udah lulus SMA tuh. Yoi. Nah, jadi selamat malam semuanya. Semoga semua sehat-sehat. Ya, aku juga sehat di sini. Ya, ada beberapa permasalahan, tapi permasalahan teknis saja. Nah, jadi malam ini kita akan janjinya kita akan membahas VO, voice over, SOT, sound on tape, terus VO, SOT, voice over, lalu ada sound on tape. Terus kemudian ada PKG atau paket berita, paket berita. Kemudian ada live report, itu laporan langsung. Terus kemudian ada LOT, live on tape. Nah, oke, jadi nggak berpanjang-panjang lagi. Saya sebetulnya sih cuma mau mungkin nanti teman-teman yang dengar atau yang lihat nanti ini bisa mengingat lagi ya. Jadi saya mau ada share screen sedikit. Oke, baik. Jadi televisi adalah media audiovisual, jadi video ya. Jadi penonton itu lihatnya gambar gitu, bukan tulisannya. Dia lihat gambar sambil mendengar suaranya ya kan. Jadi mata lalu telinga. Dia bukan membaca naskah seperti di koran. Terus kemudian kelemahan TV adalah berita yang ditayangkan kan cuman selewat aja muncul satu kali. Kecuali ada berita penting itu pasti diulang. Kira-kira gitu. Lalu berita di TV dibuat dengan gaya bahasanya bertutur. Itu seperti kita ngobrol sehari-hari. Makanya kita harus menulis naskah seperti gaya orang berbicara. Artinya kalimat bertutur, bertutur. Jadi seperti kayak cerita ke teman kayak begini atau cerita ke anak kecil. Nah, tapi meski berita di TV gayanya bertutur, tata bahasanya tetap harus benar, gitu ya. Jadi tetap ada subjek, predikat, objek, keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Kira-kira gitu. Nah, jadi prinsip yang berikut adalah clear. Satu kalimat, satu gagasan. Jadi jangan ada anak kalimat. Jadi jangan ada anak kalimat itu jangan seperti banyak yang. Kalimat bentar yang. Iya, yang akan tetapi gitu. Itu jangan kita hindari kalimat perut ular, di mana perut ular itu kan panjang ya. Perut ular itu harus kita hindari kayak gitu. Terus jangan juga ada jargon-jargon atau slang yang misalnya cuma dikenal oleh ini doang bikers pecinta sepeda doang atau pengendara sepeda motor doang. Nah, itu kita harus hindari. Terus susunan kalimat yang rumit itu juga harus kita hindari. Nah, seperti itu. Jadi jangan banyak angka, jangan ada angka di awal kalimat karena bisa membingungkan. Terus kalimatnya deklaratif, berisi pernyataan. Kalimat-kalimatnya pendek. Jadi menurut riset itu kalimat yang pendek lebih mudah dipahami dan lebih kuat ketimbang kalimat-kalimat panjang. Nah, jadi kita harus mencoba membatasi agar setiap kalimat yang kita buat itu dari awal sampai titik itu nggak lebih dari 20 kata. Karena kalau udah dari lebih dari 20 kata itu sudah seperti pesan berantai. Nah, terus kalimatnya ditulis dalam bentuk kalimat aktif. Nah, jadi kalimat aktif itu lebih kuat ketimbang kalimat pasif. Ya, di mana-mana kan memang yang aktif pasti lebih maju daripada yang pasif. Kira-kira sih seperti itu ya, soal angka, soal angka itu kita bikin simpel aja. Terus kalau soal singkatan itu
uh, uh, kita sebutkan singkatan-singkatan yang sifatnya sudah umum, misalnya ITB, IPB gitu ya. Jadi yang sudah cukup dikenal KPU gitu ya. Nah, belakangan ini kita sebetulnya artinya kami sebetulnya sudah banyak nubruk-nubruk sih, sudah banyak nubruk-nubruk karena kami itu ya jadi bukan membela ya, tapi mengutamakan pemahaman yang pemirsa sudah paham, seperti ojol gitu ya. Jadi kita tulis benar-benar, dan kita sebutkan sebagai ojol karena itu sudah umum di masyarakat. Ojol, ojek online ya, opang, ojek pangkalan. Tapi kadang-kadang ada dilema sih. Nah, seperti itu. Ada akronim atau singkatan-singkatan yang kurang dikenal. Nah, itu biasanya kami sebutkan panjangnya dulu baru disingkat, seperti alutsista atau alat utama sistem persenjataan. Terus berikutnya nama, gelar secara sederhana, identifikasi itu name make news. Jadi artinya misalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di depan kita pakai gubernurnya, tapi di kalimat-kalimat berikutnya kita pakai Anies, itu sebetulnya sudah bisa. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi